Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara? Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi saudara. Sebab kalau kita semua masih bisa bernafas dan hidup, itu semua adalah kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri. Sebab dari tadi malam sampai pagi ini, di seluruh dunia puluhan ribu orang meninggal dunia. Ketika pergi tidur pada malam hari, pagi tidak kunjung tiba bagi mereka. Tomorrow never comes. Namun Tuhan telah dan tetap menjaga dan memelihara hidup kita sampai saat ini. Mengapa saudara? Supaya kita melakukan apa yang benar. Supaya kita bertobat jika ada dosa-dosa yang mungkin belum kita akui. Supaya kita menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya hidup kita lebih dekat kepada Juru Selamat kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Bukan untuk mendukakan hati Tuhan atau melawan Tuhan, tetapi supaya kita dapat melihat kesalahan-kesalahan kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Karena itu, pastikan masing-masing kita tahu dan mengenal siapa Tuhan itu, yaitu Dia yang kita percaya. I know whom I have believed. Mari kita memulainya dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat dan kemurahan yang masih Tuhan berikan. Sehingga kami boleh datang lagi kepada Tuhan pada hari yang indah ini. Untuk kami mendengar akan suara Tuhan, untuk kami menerima tuntunan daripada Roh Kudus di dalam kami menjalani kehidupan kami. Mari hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan lewat Roh Suci-Mu, sehingga kami dibuat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mohon ampun atas dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, judul daripada khotbah ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tulisan ini dibuat oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara di kota Roma dan menyadari bahwa kehidupannya sudah hampir berakhir, di mana eksekusi kematiannya tinggal menunggu waktu bila mana Kaisar Nero memberikan perintah atau hanya menganggukkan kepala saja. Dan memang saudara sekalian, tidak lama setelah itu Rasul Paulus pun mati syahid. Algojo memenggal kepalanya. Hari ini kami hendak membagikan suatu pesan yang praktis yang kita doakan semoga dapat memberikan semangat yang baru, kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Agar kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus katakan, aku tahu siapa yang aku percaya. Setiap manusia memiliki masalah dalam berbagai tingkatan. Firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 3, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Semua orang akan menderita aniaya. Paulus menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita semua harus mengalami banyak sengsara. Adalah melalui sengsara kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang mengalami masa-masa sukar, masa-masa susah. Namun saudara, jangan berkecil hati atau patah semangat.
Sekalipun demikian, kita dapat tetap memiliki sukacita dan kita dapat tetap memiliki iman. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Be of good cheer. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara sekalian, Yesus menasihatkan kepada kita untuk kita tetap bersukacita sekalipun kita mengalami berbagai-bagai cobaan. Perlu dipahami bahwa sumber segala kesusahan dan penderitaan itu bukanlah Tuhan, melainkan setan. Dialah biang keladi segala kejahatan dan penderitaan, segala sakit penyakit, kepedihan dan kehancuran. Tetapi saudara, setan tidak akan dapat menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Jadi, kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, mungkin sakit penyakit, penderitaan, kesulitan atau apapun juga, ketahuilah bahwa pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Baik untuk diri kita pribadi atau untuk orang lain melalui apa yang kita alami. Ketika Allah mengizinkan hal itu terjadi, jangan kita tolak, tetapi jalani dan hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara agar kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Jadi dengan kata lain, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran, kata Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran adalah mengenal Yesus. Mengenal Yesus ini dalam arti kita mengenal Dia secara pribadi, bukan secara doktrin atau hanya teori dan pengetahuan saja. Saudara, frase yang dikatakan oleh Paulus, "Aku tahu siapa yang aku percaya," dari bahasa aslinya, tahu di sini artinya pertama adalah mengenal, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari, berjalan dengan Dia. Sebagaimana suami dan istri, kita berjalan selalu bersama suami dan istri, maka semakin lama kita semakin mengenal satu dengan yang lain. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan kita secara pribadi, memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Aku kenal Tuhan yang aku percaya. Arti yang kedua adalah memandang atau melihat kepada Dia. Dengan kata lain, aku memandang kepada Tuhan yang aku percaya. Jika kita mengenal Yesus melalui firman Tuhan, bergaul intim dan memandang wajahnya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan di dalam segala bentuk masalah atau problem atau kesusahan atau penderitaan yang kita alami. Itulah sebabnya saudara, kita perlu mengenal Dia secara pribadi. Tanpa Dia kita tak dapat berbuat apa-apa. Setan berusaha untuk kita tidak mengenal Yesus. Setan mau kita berpikir dan merasa bahwa kita tidak mempunyai pengharapan. Dia mau supaya kita putus asa dan merasa bahwa kita tak mampu, kita tak layak, kita tak pantas. Sebab ketika kita putus asa, sesungguhnya kita sudah kalah, kita sudah terhilang. Tadi kita melihat bahwa segala pencobaan yang Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mengenal Dia. Kebaikan apa yang Tuhan maksudkan? Pertama, Tuhan mau menolong kita untuk mengenali bahwa kita mempunyai suatu kebutuhan rohani. Keluaran 9 ayat 27 mengatakan,
Fir'aun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Saudara sekalian, bahkan Fir'aun pun sampai kepada suatu titik menyadari kejahatannya ketika ia mengalami tulah-tulah atas Mesir. Ada begitu banyak contoh nyata bahwa ketika kita dalam kondisi sakit atau kesusahan, atau mungkin kita dalam keadaan tak punya uang, justru itu menjadi titik balik bagi kita datang kepada Tuhan, belajar firman-Nya, dan menyadari bahwa kita memerlukan Yesus. Yang kedua, maksud Tuhan memberikan segala pencobaan ini adalah untuk mengubah karakter kita. Allah terkadang mengizinkan kita melewati pencobaan ini untuk merendahkan diri kita. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah telah melempar iblis keluar dari surga karena kesombongannya. Maka pastilah kita tidak dapat masuk ke dalam surga jika masih ada kesombongan di dalam karakter kita. Itulah sebabnya dikatakan di Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan seterusnya, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, dari firman-Nya. Dulu mungkin kita biasa hidup kalau tidak pakai barang-barang yang mahal atau yang branded, baju yang mahal atau mungkin sepatu, tas dan sebagainya, kita rasa tak enak dan gak bisa untuk hidup tanpa seperti itu semuanya. Sekarang ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah keuangan misalnya, maka Tuhan sesungguhnya sedang mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana di dalam kerendahan hati. Ya, habis mau bagaimana lagi? Uang pun tak ada, apalagi yang mau kita sombongkan. Hal kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi memperhatikan dan membantu orang lain. Saudara sekalian, tahukah saudara bahwa mementingkan diri adalah satu sifat yang berasal dari setan? Saya pernah ada dalam suatu situasi di mana kami betul-betul tidak mempunyai uang. Lalu tiba-tiba datang seorang kawan yang menunjukkan kepedulian mereka kepada kami. Waktu itu kami sangat terharu dan senang ketika kita menerima kasih dan kebaikan dari orang sekitar kita. Maka kita pun merasakan kebaikan Tuhan. Dan kemudian kita bertekad untuk melakukannya lagi kepada orang lain. Untuk meneruskan kebaikan yang sudah kita terima kepada orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan juga. Supaya kita berhenti dari sifat mementingkan diri sendiri. Mengenai perubahan karakter ini, maka ini tidak hanya untuk perubahan karakter diri kita sendiri saja saudara, tetapi juga untuk karakter orang lain. Saya jadi ingat ketika ibu saya diizinkan Tuhan mengalami pecah aneurism, terjadi pendarahan di otak, sehingga beliau tidak dapat lagi berpikir, tidak dapat bergerak, dan akhirnya pun sulit untuk berkata-kata. Saya tahu bahwa hal itu Tuhan izinkan terjadi pada ibu saya bukan untuk mengubahkan beliau. Karena beliau pada saat itu sudah tidak dapat lagi berpikir ataupun berkata-kata. Tetapi hal itu Tuhan izinkan untuk mengubah karakter kami, anak-anaknya, termasuk saya sendiri. Hal berikutnya yang Tuhan maksudkan dengan memberikan segala pencobaan-pencobaan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk membuat kita mengetahui prioritas dalam kehidupan kita. Seperti Abraham ketika diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Bisa jadi
kita juga memiliki sesuatu atau seseorang yang menjadi tanda kutip berhala dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita lebih anggap lebih penting bagi kita daripada Tuhan. Maka Allah perlu menjamah hal tersebut untuk menarik perhatian kita. Hal berikutnya saudara, bisa jadi Tuhan memberikan segala pencobaan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Contoh di Alkitab adalah orang yang buta sejak lahirnya. Dan kemudian Yesus sembuhkan. Murid-murid bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 3. Inilah beberapa maksud Allah mengizinkan segala pencobaan dan kesusahan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, untuk kebaikan kita. Dan ingatlah, bahkan di tengah-tengah segala penderitaan kita, kehendak Allah dapat terlaksana. Asal saja kita mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Demikianlah juga yang terjadi pada Rasul Paulus, saudara. Ia melewati berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Antara lain, dia lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut, 5 kali disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali didera, dikatakan di situ dipukul dengan balok. 1 kali dilempari batu dan lain-lain, saudara bisa baca sendiri di situ. Itu hanya sebagian dari apa yang sesungguhnya dialami oleh Paulus. Namun dalam semuanya itu, Paulus belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut dan dia semakin bertumbuh di dalam iman dan karakter Kristus. Coba kita lihat yang berikut ini. Galatia 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Galatia adalah buku pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini pertama kali Rasul Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai rasul, bahwa saya ini rasul loh. Nah, beberapa tahun setelah itu di 1 Korintus 15 ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara lihat di sini, beberapa tahun kemudian dia sudah mengatakan dia yang paling hina dari semua rasul. Kemudian Efesus 3 ayat 8 tertulis, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dikanugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara lihat lagi, telah berubah pandangan Paulus terhadap dirinya sendiri. Dan menjelang akhir hidupnya, dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, bagi Paulus, semua penderitaan dan kesusahan itu tidak menyebabkan sesuatu yang pahit, bitter. Tetapi justru karakternya semakin diubahkan menjadi lebih baik dan lebih baik. From bitter to better. Karena Paulus mengenal siapa yang dia percaya. Dia mengenal Tuhannya. Dan dia tidak mengeluh menjalani kehidupannya. Sekalipun harus melewati berbagai-bagai cobaan yang tidak ringan, saudara. Saat ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi semua ini? Firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang susah,
yang menderita atau diserang oleh setan berdoa. Doa yang bagaimana? Doa yang sungguh-sungguh dan tekun, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas doa. Doa dengan iman percaya. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, Allah membungkukkan dirinya dari tahtanya untuk mendengar jeritan orang-orang yang tertindih. Kepada setiap doa yang tulus, Tuhan menjawab, "Di sini aku ada." Saudaraku, Kristus mengangkat orang yang sengsara dan yang tertindas. Ia turut merasa sedih di dalam kesedihan kita. Di dalam setiap pencobaan dan setiap ujian, malaikat dan hadirat Tuhan ada di dekat kita untuk menolong dan melepaskan kita. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Dia tahu penderitaan kita. Bahkan Tuhan pun terharu atas apa yang kita alami. Ketika saudara merasakan sakit, Tuhan pun merasakannya. Ketika saudara menangis di dalam kesendirian saudara, mungkin di tempat tidur saudara, Tuhan pun mengetahuinya. Seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, menuliskan bahwa doa adalah membuka hati kita kepada Tuhan. Seperti kepada seorang sahabat. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa curhat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa itu tidak memaksakan kehendak kita, tetapi merupakan justru penyerahan. Doa penyerahan yang memampukan kita untuk dapat menerima rencana dan kehendak Tuhan. Untuk kita dapat menerima maksud Tuhan dengan mengizinkan pencobaan-pencobaan ini. Untuk memampukan kita mematuhi hukum Tuhan. Sebagaimana Yesus berdoa, setelah Yesus menyatakan permohonannya, kemudian ia menutupnya dengan penyerahan kepada kehendak Bapaknya di surga. Dikatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu untuk mengambil cawan ini daripadaku. Jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku." Tetapi tidak stop di situ. Yesus menutup dengan, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Yesus saja menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa dan tidak menolak. Menjadi teladan bagi kita untuk kita pun menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus menyertakan iman ke dalam doa-doa kita. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar di sini adalah fondasi yang menopang semua yang ada di atas. Jadi iman adalah dasar dari seluruh kehidupan kekristenan kita. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Iman adalah ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, namun kita tetap percaya. Iman adalah meletakkan hati kita kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mempunyai bukti secara fisik ataupun penjelasan yang nyata. Iman adalah tetap memandang kepada Tuhan, sekalipun nampaknya tidak ada pengharapan. Kita bisa menambahkan lagi daftarnya. Iman adalah mengambil langkah pertama, sekalipun kita belum melihat keseluruhan tangga itu.
Iman adalah tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Sekalipun dokter sendiri tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sudah gak tahu apa yang harus diperbuat. Iman adalah tetap percaya Tuhan. Sekalipun kita sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi. Sekalipun kita habis akal. Kita kehilangan mungkin orang yang kita kasihi. Iman adalah tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun penyakit kita tidak kunjung sembuh. Bahkan semakin parah, semakin memburuk atau menyebar ke bagian-bagian lain daripada tubuh kita. Iman adalah tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak diperlakukan dengan adil. Kepada kita difitnahkan segala sesuatu yang tidak benar. Itulah iman. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus. Aku tahu siapa yang aku percayai sebab aku kenal kepada Dia yang kupercayai. Yaitu Dia yang peduli dalam semua urusan dan kesedihan kita. Dalam semua kesusahan kita. Dia adalah Allah yang menandai setiap air mata yang tersentuh oleh perasaan dan kelemahan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memperoleh iman yang seperti itu? Saudara hanya perlu datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Ia akan memberikannya secara cuma-cuma kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Setelah itu, kita harus berusaha untuk menumbuhkan iman kita. Caranya, tahukah saudara, iman itu seperti otot. Perlu diberi makan dan dilatih supaya tumbuh. Kita tahu semuanya otot ini kalau tidak dikasih makan atau dilatih maka tak tumbuh. Demikian juga dengan iman. Kita perlu memberi makan dan melatihnya. Berilah makan iman kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bertemu dengan Yesus secara pribadi setiap saat, hari demi hari. Pagi-pagi sebelum melakukan segala sesuatu, datang kepada Dia. Tuhan rindu kita bertumbuh dalam iman kita. Supaya semakin tumbuh, semakin kuat, semakin kokoh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Hal kedua, pergumulan hidup, struggling, apapun pencobaan ataupun kesulitan, itu merupakan latihan buat iman kita. Hari demi hari, pergumulan hidup yang kita lewati, itu dapat menguatkan otot-otot iman kita. Jalan-jalan yang sulit di dalam kehidupan kita, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Saudaraku, jalan yang sulit membawa kita kepada tujuan yang indah. Saya pernah mendaki, ya. Jalan untuk mencapai ke puncak susah, capek, ngos-ngosan, habis nafas, dingin pula. Jalan yang sulit, belum lagi menaiki tanjakan-tanjakan, berbatuan, tempat atau tanah yang berpasir. Begitu kita berjalan bukannya maju malah melorot lagi. Satu langkah turun, dua langkah, begitu seterusnya untuk mencapai puncaknya. Namun ketika kita sampai kepada puncak gunung itu, wow, suatu tempat yang indah. Serasa lupa kita akan segala kesulitan, segala keletihan yang telah kita alami sebelumnya. Itulah sebabnya saudara, jangan berhenti, teruslah berjalan, jangan menyerah agar kita dapat tiba di tujuan yang indah itu. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita tak sampai kepada tujuan, maka kita tidak dapat melihat yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Karena itu ikuti saja apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Saya mau menceritakan suatu kisah nyata yang terjadi pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu,
yang terjadi pada pesawat Sichuan Airlines 8633 dalam penerbangannya dari Chongqing ke Bandara Lhasa, Tibet di RRC. Ketika pesawat lepas landas, kurang lebih baru 20 menit, maka sudah terjadi turbulensi karena memang melewati daerah pegunungan Himalaya yang tinggi ya. Dan semua pesawat tergoncang-goncang, ya demikian juga dengan penumpangnya. Tak lama kemudian pilot melihat di sebelah kanannya, jadi di depan daripada kopilot, itu kaca kokpitnya itu retak. Dan kemudian blur, pecah semuanya. Ketika itu pecah semua kaca di bagian kanan itu, langsung kopilot yang ada di belakangnya itu kemudian tersedot keluar. Untungnya si co-pilot ini tetap memakai safety belt sehingga setengah badannya masih terikat safety belt, tetapi setengah lagi sudah terjulur keluar dari pesawat karena tekanan udara dari luar. Pilot berusaha untuk menarik si badan si co-pilot tapi tak berhasil. Kemudian dalam rangka untuk si co-pilot ini dapat kembali ke tempat duduknya, maka pilot itu harus menurunkan pesawatnya sampai betul-betul menukik supaya tubuh si co-pilot dapat tersedot lagi ke dalam. Jadi dalam rangka untuk menurunkan pesawat itu dari waktu itu sudah cukup tinggi ya kan. Nah kemudian dalam rangka untuk menurunkan, dia turun begitu cepat yang sebenarnya nggak boleh juga karena itu sangat bahaya dan bisa menyebabkan tak terkendali. Kenapa pilot melakukan hal itu? Supaya co-pilot dapat segera kembali lagi badannya terdorong lagi ke belakang. Nah singkat cerita akhirnya kembalilah si co-pilot itu badannya masuk lagi ke dalam pesawat. Nah baru saja masuk ke dalam pesawat, maka pilot ini harus lagi menaikkan ketinggiannya. Baru saja dia menaikkan ketinggiannya, tiba-tiba saudara sekalian badai besar menimpa pesawat itu. Begitu besarnya badai itu sampai pesawat kembali tergoncang-goncang, dan saking besarnya tekanan dari luar itu sampai angin dari luar itu menghempas pintu yang memisahkan ruang kokpit dengan ruang penumpang. Akibatnya semua udara dingin dari luar itu masuk ke dalam pesawat. Penumpang sudah berantakan, sudah ada yang jatuh, sudah ada tabung-tabung oksigen sudah berjatuhan, sudah kacau sekali di dalam. Nah kemudian akhirnya pilot berusaha menenangkan diri dan berusaha mengendalikan pesawat itu. Baru saja selesai tenang, tiba-tiba dia melihat tebing sudah ada di depannya. Dengan gesit kemudian si pilot membelokkan kemudinya dan selamat. Puji Tuhan. Namun saudara, penerbangan tidak dapat dilanjutkan karena kaca kokpit itu pecah tadi. Nah, kembali lagi pesawat digoncang dengan turbulensi yang luar biasa. Sampai-sampai karena ruang kokpit itu terbuka dengan kaca depannya pecah itu, sampai-sampai pilot dan co-pilotnya itu hampir kehabisan oksigen. Kemudian dengan segera dipasangkan tabung oksigen, bantuan oksigen itu. Dan kemudian dengan melewati badai itu selama kira-kira mereka digoncang-gancing itu selama kira-kira 30-an menit. Dan akhirnya kemudian bandara terdekat sudah nampak. Mau mendarat di bandara terdekat itu, pilot berusaha untuk mengerem, tetapi rupanya remnya juga mati, tidak bisa diaktifkan. Berusaha sekuat tenaga dilakukan secara manual, sampai di ujung landasan pacu tersebut, akhirnya pesawat itu berhenti. Puji Tuhan. Semua penumpang di situ lega dan sangat berterima kasih kepada kapten pesawat yang akhirnya dapat berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Mereka sangat berterima kasih.
Tahukah saudara, semua penumpang di situ tidak tahu secara persis apa yang dilakukan oleh kapten atau pilot daripada pesawat itu, yang berusaha sungguh-sungguh untuk berhasil menyelamatkan seluruh pesawat dan awak penumpangnya. Demikian juga dengan Kristus. Yesus adalah kapten keselamatan kita. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah seperti apa yang terjadi pada pesawat penerbangan yang tadi kami ceritakan. Penumpang tidak tahu apa yang terjadi. Kita pun tak tahu apa yang Yesus telah dan sudah lakukan sampai saat ini. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu karena kapten keselamatan kita, Yesus Kristus, berusaha untuk menghindarkan badai dari kita dan berusaha untuk membuat kita selamat. Itulah sebabnya bagi kita, jalanilah kehidupan kita ini dengan menjadikan Kristus sebagai kapten kita. Sebab kapten keselamatan kita itu berkuasa untuk membawa kita tiba di labuhan yang indah, sekalipun harus melewati badai topan yang ganas. Sehingga kita dapat mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin sepenuhnya bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara sekalian, percayalah, Tuhan bertanggung jawab untuk membawa kita sampai ke surga. Asal saja kita menjadikan Dia sebagai kapten dalam perjalanan hidup kita. Tuhan selalu siap menolong. Berjuanglah sampai pada akhirnya. Jangan menyerah. Sebab kita tahu siapa Dia yang kita percaya. For I know whom I have believed. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan berterima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, itu karena Engkau telah berusaha dengan luar biasa melewatkan kami dari segala badai-badai yang ada di depan kami. Karena itu ya Tuhan, buatlah kami terus memandang kepada Engkau. Buatlah kami terus menjadikan Engkau sebagai kapten keselamatan kami. Buatlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami, sekalipun kami masih harus melewati pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu kami tidak seorang diri, tetapi Tuhan bersama kami. Kami tahu siapa yang kami percayai, yang akan memegang tangan kami dan membawa kami melewati semuanya itu dan menibakan kami di labuhan yang indah, tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita, boleh mensyukuri apapun yang terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.